dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa, Hakim Anak, Ibu Sri Wahyuni Batubara, sudah dilakukan proses tahapan musyawarah diversi. Proses diversi ini kan sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan wajib dilakukan, dan yang hadir yaitu dari keluarga korban. Keluarga korban ini juga dihadiri oleh dari penasihat hukum keluarga korban. Yang hadir yang lain lagi adalah dari pihak keluarga anak, terdakwa anak dari AG, kemudian didampingi orang tuanya, kemudian dari jaksa penuntut umum, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan itu juga hadir. Dan hasilnya tadi sudah disampaikan oleh hakim yang bersangkutan yang memimpin proses mediasi, proses diversi. Jadi dari pihak keluarga korban tidak bersedia, artinya menolak untuk dilakukan proses pemeriksaan melalui diversi. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang, apabila diversi gagal, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Dan tadi hakim yang bersangkutan sudah menyampaikan hari ini juga akan dilakukan sidang yang pertama. Ya, hari ini juga. Dan sidang yang pertama itu dilakukan di ruang sidang 7, tapi dengan acara sidang secara tertutup. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Agenda dakwaannya berarti ya Pak? Enggak, kalau sidang pertama tentu agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Harinya jam berapa? Ini sidang pertama dan mana? Ya, pembacaan dakwaan. Jam sidang. Kira-kira beberapa waktu lagi, paling tidak setengah jam. Oke. Pak, tadi musyawarah di diversi ini berapa lama? Kurang lebih setengah jam ya, dimulai dari jam 10. Sudah disampaikan juga tidak ada alasan penolakan dari diversi itu. Saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti jalannya diversi. Yang jelas mereka tidak bersedia untuk melakukan proses penyelesaian di luar persidangan. Jadi pada prinsipnya kalau dalam proses diversi itu, jadi sudah dilakukan memberikan pendapat, dan kemudian nanti dari hakim yang akan menentukan bahwa ini betul ditolak atau tidak. Gimana sebetulnya? Yang jelas syarat utama untuk diversi itu kan ada kesediaan dari kedua belah pihak, terutama untuk menempuh proses penyelesaian di luar pengadilan. Tapi kalau sejak awal salah satu pihak menyatakan tidak ingin menyelesaikan proses penyelesaian di luar pengadilan, ya tentu deadlock. Pak, dari pihak David itu diwakilkan kuasa hukumnya atau ada orang tuanya yang datang? Dari korban kan? Iya. Dari penasihat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kita semua, teman-teman. Kami dari perwakilan keluarga. Di sini ada beberapa organisasi juga yang memang turut serta untuk mendukung ya keadilan bagi David, khususnya bagi David dan keluarga. Dan kita menginginkan keadilan itu benar-benar ditegakkan dan hukuman yang seberat-beratnya bagi yang melakukannya, untuk pelaku beserta orang-orang yang mendukung kegiatan tersebut, ya, atau penganiayaan tersebut. Apakah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tadi suasana pas proses diversi dilakukan gimana sebetulnya? Dan dari pihak AG gimana, dari pihak apa gimana tadi? Baik, untuk detail mengenai hal tersebut nanti Bang Rustam ya, Bang Ismul akan menjelaskan. Nanti untuk mengenai keadaan atau support dari berbagai organisasi yang ada mendukung ini, nanti saya bisa menjelaskan. Bang Ismul kalau mau menjelaskan silakan. Untuk mengenai diversi. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diversi itu sifatnya wajib ditawarkan oleh pengadilan, dan tadi sudah coba ada proses mediasi, dan kami dari pihak keluarga sendiri dan kuasa hukum sudah menolak hal tersebut, dan sekarang prosesnya lanjut ke sidang pembacaan dakwaan dari hakim untuk AG.
untuk selanjutnya karena tadi kita juga terbatas dan karena sidang anak ini tertutup, jadi kami hanya dapat update dari via WA. Jadi kita juga masih sama-sama menunggu. Mungkin nanti akan lebih jelas setelah ini kuasa hukum dari David yang nanti akan menjelaskan prosesnya seperti apa di dalam. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak gitu. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU, dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada intinya seperti itu. Amat sangat tidak memungkinkan. Amat sangat memungkinkan, dan kami juga memohon dari ini pada masyarakat semua untuk terus mengawal proses hukum agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya sehingga semua dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing, terlepas apakah itu anak maupun sudah dewasa. Mungkin itu dari saya, mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi. Ada update kondisi David? Kalau David sampai sekarang alhamdulillah kondisinya sudah dari pertama masuk sampai sekarang progresnya sangat positif. Namun kalau dikatakan sembuh, kan saya juga melihat di beberapa media sudah bisa berdiri tegak, itu sebenarnya belum. Bukan. Karena masih dibantu pakai tempat alat terapi itu karena merupakan fisioterapi yang dilakukan dari tim dokter, karena David sudah hampir sebulan terbaring di tempat tidur, otot-ototnya tidak digerakkan sehingga ada penyusutan, jadi harus ada fisioterapi untuk tadi bagaimana ada pemulihan otot dari kondisi David sendiri. Terus kemudian untuk respon itu sudah mulai ada respon, jadi sudah bisa mendengar perintah-perintah kecil seperti suruh buka mulut untuk makan, suruh nengok kiri nengok kanan juga sudah bisa. Namun tingkat kesadarannya seperti mengenali ayahnya dan ini juga itu masih belum. Terus kemudian tapi masih juga ini karena memang penyembuhannya masih belum sempurna, belum maksimal, belum juga ini, dia masih ada semacam tremor lah di kaki. Terus kemudian pergerakannya juga masih agitatif, jadi masih diikat, masih juga ada pasang traksotomi ya untuk pernafasan, karena juga dia belum secara penuh sadar cara hirup udara gitu, jadi masih pakai alat bantu. Proses kognitif tuh, ya, masih pencerna untuk komunikasi itu belum bisa. Jadi intinya masih seperti itu. Namun tim dokter kemarin kami sudah rapat juga di Polda terkait pengembangan David, kondisinya ke depan. Mungkin nanti akan ada update lebih lanjut setelah ini di rumah sakit. Kami juga mungkin habis dari sini langsung ke rumah sakit. Bang, mau tanya maaf, karena mungkin keluarga ini atau pengobatan. Kalau itu kami masih menunggu update dari dokter, karena kan kami juga harus terus berkonsultasi dengan dokter. Jadi itu masih sementara ini masih kita ikut arahan dokter aja. Jadi belum ada. Kalau itu kan sudah ditegaskan oleh orang tuanya, bahkan di ini juga bahwa dia sampai sekarang apa yang mereka lakukan ya minta maaf aja ke tuannya masing-masing lah, intinya seperti itu. Karena apa yang dialami David ini sungguh di luar ininya juga. Jadi boleh dibilang penderitaan ini kan akan seumur hidup dirasakan tidak hanya oleh David tapi orang tua dan orang-orang tersayang ya di sekelilingnya dia. Ya, termasuk kami semua yang ada di sini hadir merasakan hal tersebut. Jadi kami sukarela datang ke sini ya untuk memberikan dukungan pada orang tua, untuk menyemangati David yang tidak mungkin bisa kembali lagi mungkin ya. Tapi atas mungkin ada mukjizat dari Tuhan itu bisa kembali lagi, meskipun teman-teman tahu bahwa dokter-dokter pasti memberikan pendapat bahwa tidak mungkin bisa sempurna. Udah ada update mungkin dari penyidik nanti kalau misalnya untuk AG ini kemarin itu kan sidangnya akan dipercepat, kemungkinan setiap hari itu akan ada proses sidang sampai mungkin Senin, karena memang dikejar waktu juga. Terus untuk Mario sama Dendi nanti akan kami update setelah ini, mungkin setelah habis sidang kan Mbak Melisa itu yang bisa ditetapkan sama penyidik, nanti kita akan update ke kawan-kawan sama Mbak Melisa.
Jadi hari ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ini sidang baik diversi maupun sidang pembacaan dakwaan. Sidang perdana tadi itu adalah sidang tertutup. Mohon dimaklumi sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan diversi, ya diversi saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Perlakuan anak, ya tindak perbuatan anak yang tidak diawali dengan niat jahat saja, misalnya kelalaian, kecerobohan, yang mengakibatkan dampak dan kerugian terhadap orang lain, itu saja susah untuk diterima di diversinya. Nah, sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena diffuse axonal injury stage 2, di mana dia mengalami cedera otak parah, sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Tadi kita sampaikan juga surat kepada majelis menolak adanya diversi. Seperti itu. Nah, diversi dihadiri oleh pihak dari anak hukum AG beserta orang tua, dari Bapas, dari Peksos, dan ada majelis tadi yang langsung memimpin jalannya musyawarah diversi. Itu terkait diversi. Ya, kemudian setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan. Yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan. Nah, pembacaan dakwaan kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi, pamannya anak korban David menghadiri, mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan, pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya 5 tahun dan pasal 355 penganiayaan berat junto 56 KUHP tentang pembagian pidana yang ancaman pidananya 12 tahun. Seperti itu. Nah, karena besok tadi kuasa hukum dari pihak AG akan melakukan yang namanya eksepsi atau bantah besok sidang lanjutannya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pasalnya masih pada pasal 355 penganiayaan berat terencana, junto pasal 56, kemudian pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Sifat dakwaannya alternatif. Yang dijelaskan di jaksa dalam dakwaan itu soal peran AG tadi apa? Ya, itu dijelaskan tidak jauh berbeda dari rekonstruksi. Mungkin baru sebatas itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak bisa lebih jauh karena ini sidang tertutup. Mohon kita bersama menghormati proses hukum ini. Kami dari pihak David Ozora terus berharap doa. Pada hari ini juga David belum keluar dari ruang ICU, dan kami sangat berharap dan yakin majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan lebih berpihak kepada anak korban David Ozora ini, mengingat dampak yang dirasakan oleh David ini sangat-sangat berat, ya, bahkan bisa mengalami cedera otak yang sifatnya permanen. Kami yakin hakim dalam melakukan judicial note ini akan benar-benar terukur terhadap semua hak-hak pembunuhan terhadap korban. Dalam sidang lanjutan nanti apakah pihak keluarga terutama orang tua akan hadir mulai menghadiri atau tetap diwakili paman? Nanti di dalam sidang anak ini tentu orang tuanya David akan hadir karena beliau juga sudah sempat diperiksa, jadi akan memberikan kesaksian di dalam persidangan tertutup ini. Kapan itu Mbak dijadwalkan? Masih belum karena besok masih eksepsi dan lain sebagainya, mungkin minggu-minggu depan. Kalau Anda lihat tadi sikap dari terdakwa terlihat sehat? Sehat, alhamdulillah kita melihat anak konflik hukum AG ini sehat, ya. Dia bisa menyampaikan menjawab pertanyaan daripada hakim. Saat proses diversi apakah hakim menyatakan bersalah ke pihak keluarga?
ya itu mungkin bisa ditanyakan langsung dengan kuasa hukumnya anak ini, karena tadi saya sampaikan dalam sidang tertutup tidak bisa banyak menyampaikan ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, nanti dalam sidang tertutup ini pada saat putusan akan dibuka. Nah, nanti akan lebih lanjut pada sidang berkas saksi tersangka MDS dan tersangka S. Mungkin begitu ya. Jadi hari ini gimana Bang? Ya, tadi seperti disampaikan oleh teman-teman dari pengadilan, kami ikutin proses ini dengan sebaik mungkin. Banyak pihak juga yang terus mendoakan ini, maka kami terus juga untuk mengikuti proses ini untuk keadilan bagi semua, termasuk untuk Ananda David pastinya.